Tidak ada siapa-siapa. Itu dikatakan si Roland. Roland tidak mau menjawab siapa orangnya. Padahal dia bisa aja kan kalau emang ada orang lain dia bilang gitu kan. Tapi ini enggak. Dia menyimpan rahasia tersebut. Dan tidak lama kemudian si Roland meninggal dunia, kawan. Meninggal dunia dia. Assalamualaikum, terima kasih sudah mampir. Seorang pria ditemukan sekarat dengan tubuh penuh dengan luka tusuk dan jeratan di bagian lehernya di sebuah kamar hotel yang terkunci dari luar. Tidak ada senjata dan juga tidak ada tersangka dan tidak ada barang bawaan sama sekali. Hilang lenyap. Pria tersebut bernama Roland T. Owen. Sebuah misteri kamar 1046. Ini bukan tentang siapa yang membunuhnya, tapi bagaimana seorang pembunuh bisa lenyap seperti hantu tanpa meninggalkan jejak dari ruangan yang terkunci rapat. Jadi bagaimanakah kisahnya? Langsung aja kita mulai bercerita. Pada tanggal 2 Januari 1935, di Kansas City, Amerika Serikat, pada sekitar jam setengah 2 siang, ada seorang pemuda sekitar umur 20-25 tahun datang ke sebuah hotel presiden yang ada di Kansas City, Amerika Serikat. Pria tersebut tidak membawa koper, tidak membawa tas, dan dia hanya membawa sikat gigi dan juga pasta gigi di dalam jasnya. Kemudian pria tersebut check-in memesan kamar di Hotel Presiden Kansas City, Amerika Serikat. Ketika check-in, dia menyebutkan namanya sebagai Roland T. Owen yang berasal dari Los Angeles. Ketika si Roland ini memesan kamar di hotel tersebut, dia ini memiliki permintaan khusus untuk diberikan kamar hotel di bagian atas dan kamarnya itu harus menghadap ke belakang hotel. Di mana dia ini tidak mau kamar hotelnya itu menghadap jalan raya. Makanya dia meminta kamar hotelnya itu menghadap ke belakang hotel gitu. Ke halaman hotel bagian belakang gitulah istilahnya. Dan itu kan, si Roland ini diantar itu kan ke kamarnya di lantai atas. Dan dia ini diantar oleh petugas hotel yang bernama Randolph Probst. Kalian tahu ketika si Randolph ini mengantarkan si Roland ke kamarnya, Randolph ini melihat si Roland ini gelagat itu udah kayak orang gelisah gitu. Kayak orang ketakutan, gelisah, kebingungan. Tapi si Randolph ini nggak ambil pusing lah. Yaudahlah mungkin lagi capek aja gitu. Pas mereka berdua ini sampai di kamar hotel 1046, si petugas hotel melihat si Roland ini langsung mematikan lampu dan menutup tirai jendela rapat-rapat. Saat itu si Randolph ini nggak mikir apa dia, ya udahlah. Dan itu kan singkat cerita, keesokan harinya pada tanggal 3 Januari 1935, di pagi harinya tukang bersih-bersih hotel bernama Mary Soptik pergilah dia ke kamar hotel 1046, di mana itu adalah kamar siapa? Roland. Pas si Mary ini masuk untuk membersihkan kamarnya si Roland, Mary ini melihat si Roland lagi duduk di kamar tersebut dengan ruangan yang gelap. Lampu di kamar tersebut betul-betul dimatikan. Kamar itu betul-betul gelap, hanya ada pencahayaan dari luar aja, karena kan pintu kamar tuh dibuka tuh. Nah, itu aja tuh. Nah, terus si Mary ini mulai itu membersihkan kamar tersebut. Nah, ketika si Mary ini telah siap membersihkan kamarnya si Roland itu, 1046 itu, dia mau keluar. Dan ketika si Mary ini mau keluar, si Roland ini ngomong sama si Mary, pintunya biarkan saja terbuka, aku lagi menunggu temanku. Itu kata si Roland nih. Ya udahlah, pada akhirnya si Mary ini tidak menutup pintu kamar hotel tersebut ketika keluar dari ruangan itu kan, kamar 1046 tuh. Ketika jam 4 sorenya, si Mary ini kembali lagi ke kamar hotelnya si Roland untuk mengantar handuk. Pas si Mary ini sampai di pintu kamarnya si Roland, pintu kamarnya tuh terkunci. Karena pintu terkunci, Mary ini langsung itu kan mengetok-ngetok pintu kan. Tok 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 tok. Pak, saya mau ngantar handuk, Pak. Pak. Tapi nggak ada yang nyaut. Kemudian si Mary ini berinisiatif untuk membuka pintu kamar tersebut menggunakan kunci cadangan. Pas dia buka pintu kamar tersebut, dia melihat si Roland masih duduk di ruang kegelapan itu. Lampu kamar masih mati. Tapi si Mary ini nggak ambil pusing lah, dia kan mungkin ya lagi sedih atau apa gitu kan. Akhirnya dia taruh tuh handuk tersebut di kamar hotel itu kan. Habis dia taruh, dia keluar lah, dia tutup pintu. Kemudian pada malam harinya, si Mary ini, si petugas pembersih ini, entah si Mary ini sedang lewat di pintu kamar tersebut atau gimana, dia ini ada nih mendengar percakapan dari kamarnya si Roland 1046 itu. Tapi nggak tahu nih sama siapa ya, karena kan si Roland kan check-innya sendiri, bukan berdua. Si Mary ini mendengar percakapan mereka berdua tersebut, di mana ada suara laki-laki yang cukup berat mengatakan, kamu mau makan apa tidak? Terus si Roland ini jawab, tidak Don, aku tidak lapar. Berarti di sini seseorang yang lagi ngobrol sama si Roland ini namanya Don. Tidak Don, aku tidak lapar. Tadi itu kan yang dibilang sama si Roland. Nah, capek tuh si Don. Ya tapi si Mary saat itu nggak pikirannya aneh juga gitu. Mungkin teman dia kali lagi datang gitu kan. Kemudian keesokan harinya tanggal 4 Januari 1935, pada jam 7 pagi operator teleponnya dari pihak hotel yang bernama Harold Pick mengetahui gagang telepon dari kamar 1046, which is itu kamarnya si Roland, terlepas. Jadi telepon itu tuh nggak berada di tempat gitu loh. Jadi kayak
terpisah gitu. Dan gagang telepon tersebut terlepas membuat jaringan telepon yang ada di hotel tersebut sibuk. Jadi si Harold ini pergi itu ke kamarnya si Roland untuk mengecek gagang tersebut. Kalau memang gagang tersebut terlepas, mau ditaruhnya tuh sesuai gitu kan, biar gak sibuk lagi nih jaringan telepon yang ada di hotel tersebut gitu kan. Dan itu pergilah dia ke kamarnya si Roland. Ketika si Harold ini sampai di depan pintu kamarnya si Roland, rupa-rupanya pintu dalam keadaan terkunci. Tapi tiba-tiba terdengar suara yang berat dari arah kamar mengatakan kepada si Harold. Suara tersebut menyuruh si Harold untuk masuk dan nyalakan lampu. Itu katanya. Mendengar suruhan tersebut, si Haroldnya masuk aja kan. Pas dia mau masuk, pintu terkunci. Macam mana nak mau masuk? Dia ketok, nggak ada jawaban lagi. Sampai pada akhirnya si Harold ini turun lah kan. Nggak jadi dia tuh masuk tuh ke kamarnya si Roland. Sekitar jam setengah 9 pagi, si Harold ini menyadari bahwasanya gagang telepon yang ada di kamarnya si Roland masih terlepas. Kemudian si Harold ini menyuruh seorang petugas untuk pergi ke kamarnya si Roland dengan membawa kunci cadangan. Kalau pintu kamarnya si Roland masih terkunci. Tadi kan terkunci tuh pas jam 7 pagi si Harold ini mengecek kan. Dan itu kan pergilah si petugas ini ke kamarnya si Roland. Pas dia ini sampai di pintu kamar si Roland, pas dia mau buka itu pintu, ternyata pintu tersebut masih terkunci. Akhirnya si petugas ini membuka pintu kamarnya si Roland itu menggunakan kunci cadangan. Waktu si petugas ini buka pintu tersebut, tiba-tiba dia melihat si Roland ini lagi terbaring telanjang. Maksudnya itu kayak tanpa busana. Si petugas ini kira mungkin si Roland ini lagi mabuk dia. Habis pulang dari pesta mungkin tadi malam. Itu pikirnya, nggak pikir aneh-aneh dia. Lalu si petugas ini langsung itu kan memperbaiki gagang telepon tersebut. Ditaruh lah itu kan. Dah pergi dia keluar, tutupnya pintu lagi. Kemudian pada jam 11 pagi, untuk ketiga kalinya, gagang telepon yang ada di kamarnya si Roland itu terlepas lagi. Si Harold tadi menyuruh lagi nih seorang petugas untuk ngecek lagi ke kamarnya si Roland. Dan itu kan naik lah tuh si petugas itu ke kamarnya si Roland. Pas dia sampai di kamar si Roland, di situ dia tengok pintu tersebut terkunci lagi. Kemudian si petugas ini membuka tuh pintu kamarnya si Roland menggunakan kunci cadangan lagi. Waktu pintu kamar tersebut terbuka, disitulah dia menemukan si Roland dalam kondisi yang sangat-sangat mengerikan lagi mengenaskan. Petugas tersebut menemukan Roland dalam keadaan berlutut dengan posisi terikat dan kepalanya si Roland ini bocor berdarah-darah, lehernya tersayat, dan bagian dadanya si Roland tertusuk berkali-kali hingga menembus paru-parunya. Tapi anehnya si Roland saat itu belum meninggal dunia kawan, belum tewas, dia masih hidup walaupun dalam keadaan yang sekarat. Pas melihat keadaan si Roland tersebut, si petugas ini langsung itu kan menghubungi pihak hotel ya kan. Langsung itu kan pihak hotel menghubungi polisi. Nggak lama kemudian polisi datang nih ke TKP. Waktu polisi datang, ajaibnya si Roland ini masih bertahan, dia belum meninggal dunia kawan, belum tewas dia lagi. Buru-buru itu kan polisi menanyakan apa yang terjadi kepada si Roland. Siapa yang melakukan ini padamu? Terus si Roland ini mampu menjawab walaupun dalam keadaan sekarat dengan suara yang berat lirih. Dia bilang, tidak ada siapa-siapa, aku hanya jatuh dari bak mandi. Itu katanya. Polisi mana percaya lah kan. Macam mana pula dia bisa jatuh dari bak mandi dalam keadaan semengenaskan itu, semengerikan itu gitu kan. Ada luka tusukan pula, dalam keadaan terikat pula. Polisi nanya lagi nih, siapa yang melakukannya padamu? Tidak ada siapa-siapa. Itu dikatakan si Roland. Roland tidak mau menjawab siapa orangnya. Padahal dia bisa aja kan kalau memang ada orang lain dia bilang gitu kan. Tapi ini enggak. Dia menyimpan rahasia tersebut. Siapa yang telah melakukan itu pada dirinya. Dan tidak lama kemudian si Roland meninggal dunia kawan. Meninggal dunia dia. Dan itu kan polisi melakukan itu penyelidikan. Pas polisi ini mengecek kamar si Roland itu, tidak ada ditemukan barang-barang Roland satu pun. Nggak ada kawan. Pasta gigi dan juga sikat gigi yang dia bawa itu juga nggak ada. Hilang. Betul-betul lenyap gitu loh. Polisi menangani kasus ini tuh betul-betul sampai keheran-heran. Kok bisa gitu? Nah, kalian ingat kan, pasti petugas hotel ingin memperbaiki gagang telepon yang lepas tersebut, kan pintu kamarnya terkunci tuh. Dan kalian tahu pintu kamar tersebut terkunci dari luar, bukan dari dalam. Sedangkan si Roland ini kan di kamar. Jadi siapa yang mengunci dari luar? Kok bisa tahu pula kamar hotel tersebut dikunci dari luar? Karena hotel kala itu kuncinya itu kayak gitu. Jadi kalau kunci duplikat itu bisa membuka pintu itu dari luar, berarti pintu tersebut sebelumnya dikunci dari luar. Tapi jika pintu kamar tersebut tidak bisa dibuka dengan kunci duplikat dari luar, berarti pintu kamar tersebut terkunci dari dalam. Sedangkan petugas tersebut bisa membuka dari luar. Nah, berarti itulah dia, pintu tersebut terkunci dari luar. Pas dia buka, baru dia tengok si Roland dalam keadaan yang mengenaskan tadi, hampir meninggal dunia.
Terus kemana perginya sikat gigi dan juga pasta gigi yang dibawa oleh si Roland pas check-in di hotel presiden tersebut? Kemana giginya? Hilang, nggak ada. Jas dia pun yang dia pakai nggak ada, nggak ketemu. Nah, kira-kira siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut? Siapa? Terus juga dari awal kan petugas hotel tersebut yang bernama Randolph yang pertama kali mengantarkan si Roland ini ke kamarnya tuh 1046 tuh, kan dia menengok si Roland ini kan dalam keadaan yang kayak gelisah gitu kan, kayak gelisah, kebingungan gitu kan. Apa mungkin si Roland ini mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya di kamar hotel tersebut? Tapi ketika semua saksi telah dihadirkan, tidak ada yang bisa menjawab kenapa Roland ini bisa meninggal, siapa pelakunya. Bahkan polisi juga kebingungan bagaimana mengungkap kasus ini. Dan yang menjadi tanda tanya besar, kenapa si Roland ini kalau memang ada yang bunuh dia nggak bilang ketika ditanya oleh polisi pada saat sekarang itu kan. Kenapa coba? Ada kesempatan dia untuk bilang mengatakan, oh si A ini membunuh aku katanya. Itu kan. Terus kalian juga ingat kan si Mary, si petugas bersih-bersih itu pernah mendengar si Roland ini ngobrol sama seseorang kan. Nah, seseorang tersebut bernama Don. Nah, siapa Don ini? Apakah mungkin si Don yang melakukan ini kepada si Roland? Apakah si Don yang telah mengunci si Roland dari luar? Belum ada yang tahu. Dan setelah beberapa lama penyelidikan, pihak kepolisian ingin menguburkan jasadnya si Roland ini di pemakaman tanpa nama gitu. Jadi kayak pemakaman umum gitu loh, yang kayak orang nggak tahu siapa gitu. Dikuburkan di situ. Nah, tadinya si Roland mau dikuburkan di situ. Kenapa si Roland ini mau dikuburkan di situ? Karena tidak ada satupun keluarga yang datang yang mengakui bahwasanya si Roland ini anaknya atau keluarganya nggak ada. Padahal polisi sudah menyebarkan berita ini kemana-mana. Heboh Kansas, Amerika tuh saat itu. Sketsa wajahnya si Roland ini juga disebar kemana-mana. Tapi nggak ada yang mengakui bahwa ini keluargaku, nggak ada, ini anakku, nggak ada, ini abangku, nggak ada. Nah, terus ketika jasadnya si Roland ini mau dikuburkan, beberapa hari lagi mau dikuburkan, tiba-tiba ada penelpon yang nggak dikenal. Jangan kuburkan dia di sana. Dia harus dikuburkan dengan layak. Aku akan membayar biaya pemakamannya dia. Itu katanya. Dan betulan biaya pemakaman tersebut dikirimnya melalui kantor pos. Pas dicek si pengirimnya, ditengok alamatnya tersebut lahan kosong rupanya. Gak ada siapa-siapa. Jadi si pengirim ini gak tahu nih siapa orang yang mengirim ini biaya tersebut. Gak tahu. Terus singkat cerita, di hari pemakamannya si Roland, tiba-tiba ada yang mengirimkan bunga dengan catatan Love Forever Louis. Louis. Love Forever Louis. Cinta selama-lamanya Louis. Louis. Jadi siapa nih Louis nih lagi nih? Yang si pengirim bunga nih siapa nih si Louis nih? Apakah mungkin si Louis ini yang mengirimkan biaya pemakamannya si Roland? Siapa itu? Setelah lebih kurang setahun si Roland ini dimakamkan, tiba-tiba ada yang menelpon polisi. Yang menelpon polisi tersebut adalah seorang wanita bernama Ruby Olgetri. Dan kalian tahu si Ruby ini bilang kepada polisi bahwasanya dia baru saja melihat di surat kabar berita tentang meninggalnya seorang pemuda bernama Roland T. Owen. Pas dia tengok sketsa wajahnya si Roland tersebut, dia bilang itu mirip sama anaknya. Tapi namanya bukan Roland, melainkan Artemus Olgetri. Artemus Olgetri, itu nama si Roland asli ini. Bukan Roland. Roland ini nama samaran, identitas palsu. Namanya adalah Artemus Olgetri. Pas dicek lagi betul, itulah dia Artemus Olgetri, anakku pak. Histeris di situ kan si Ruby ini menengok anaknya tuh kan. Kayak gitu kisah hidupnya. Memang pada saat itu si Ruby ini bilang setahun yang lalu Artemus ini memang pergi merantau ke California, katanya gitu. Tapi nggak balik-balik. Iya, dia tahu berita ini, langsung dibilangnya bahwa ini adalah anakku si Artemus. Dan itu kan setelah mengetahui identitas aslinya si Roland ini, setelah diketahui siapa orang tuanya si Roland ini atau Artemus ini, yaitu si Ruby. Ruby ini sering mendapatkan surat-surat aneh, di mana seolah-olah surat-surat aneh tersebut dikirim oleh si Artemus sendiri. Padahal Artemus udah meninggalnya. Tapi ada surat yang seolah-olah dituliskan oleh sama si Artemus, dikirim kepada ibunya si Ruby. Dan yang anehnya, surat tersebut diketik dengan mesin tik. Sedangkan si Artemus nggak pandai pakai mesin tik, kata ibunya nih. Jadi siapa tuh yang ngirim? Surat-surat aneh tersebut mengatakan kalau si Artemus ini sedang lagi di Mesir, baik-baik saja dia. Dia sedang merantau, membangun karirnya di situ. Gitu. Kira-kira siapa yang mengirimkan surat tersebut? Apakah si Louis atau si Don? Siapa itu? Hingga detik ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab kan. Siapa si Don, siapa si Louis, kemana perginya pasta gigi, sikat giginya si Roland atau si Artemus ini, dan jasnya si Roland atau Artemus ini. Dan kenapa pula detik-detik terakhir hidupnya si Roland ini atau si Artemus ini, dia masih sanggup ngomong, tidak memberitahu siapa yang melakukan ini pada dia.
Atau memang betul-betul nggak ada pelakunya, dia sendirilah pelakunya? Kayak nggak mungkin kan? Atau kalian semua ada punya teori masing-masing? Nah, sampailah kita di penghujung cerita ya kawan ya. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah mau menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, and share, dan juga subscribe. Dan saya mohon maaf kalau banyak kesalahan dalam penulisan, pengucapan, skripnya ini, naskahnya ini, atau ada terbolak-balik, maafnya kawan ya. Dan saya Idri Nafrizal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.